Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bagaimana kabar Anda? Baik. Ya semua ya? Ya. Ada sarapan? Ya. Ada. Oh, ada yang belum? Oke, bisa setelah kegiatan ini kita sarapan sama-sama sebentar. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya minta satu orang kita ke kelas untuk bikin berdoa. Silakan. Siap gerak. Sebelum kita melaksanakan marilah kita berdoa sebagai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak. Oke, baik, lagi kembali. Tadi doanya khusus sekali ya. Kayak sudah sampai langsung di surga doanya. Apa yang Anda doakan? Oh, supaya pamerannya besok berjalan dengan baik. Atau sebenarnya supaya sarapannya dalam diri sudah kelas. Oke, saudara sekalian, ini bagian penting dalam kegiatan pembelajaran kita dan memang seyogianya kegiatan kita ini kita awali dari awal semester. Tujuan kita hari ini sebenarnya untuk membentuk yang namanya sebuah keyakinan kelas. Ya, kelas. Tapi sebelum terfokus pada keyakinan kelas, kita akan bahas sebentar. Saya ada dengan sebuah pertobatan dulu. Atau saya punya dua soal ini terkait dengan pertobatan. Untuk memfokuskan apa yang Anda sudah pikirkan, jangan sampai masih ada pikirkan sarapan. Semoga tidak ya. Oke, saya punya kata tebakan nih, kata gini. Saya tidak ada di siang hari. Ya, saya ulang ya, saya tidak ada di siang hari. Saya ada di tengah malam. Dan saya berada di belakang hotel. Siapakah saya? Oke, sudah ada amat satu. Apa tadi? Atau begini, yang tahu jawabannya angkat tangan saja ya, angkat tangan dulu. Jangan langsung berikan statement sebelum saya tunjuk orangnya. Saya ulang ya. Saya tidak ada pada siang hari. Saya ada di tengah malam. Dan saya ada di belakang hotel. Siapakah saya? Komang. Tuh, baru satu orang. Oke, Komang. Apa itu, Bang? Siapa dia? Siapa saya? Huruf L. Bagus. Tepuk tangan dulu. Siang hari itu ada L-nya. Di tengah malam, huruf malam, tengah-tengahnya ada L. Hotel ada R di belakang. Sudah ada? Oh, Oke, satu lagi. Ini saya minta Anda berpikir substansial ya. Saya punya kasus. Suasana ketika ada listrik malam hari di rumah Anda itu cuma ada lilin, ada obor, dan lampu Petromax. Belum ada lampu jas. Saya ulang ya, ada lilin, ada obor, ada lampu Petromax. Anda dibekali korek. Pertanyaannya, untuk membuat suasana menjadikan benderang, apa yang Anda harus nyalakan pertama kali? Ayo, siapa? Siapa lagi? Saya ulang kali ya. Anda saya berikan tugas, katakanlah di malam hari yang pada listriknya, Anda saya berikan tugas untuk membuat ruangan terang benderang. Di ruangan itu ada lilin, ada obor, ada lampu Petromax. Anda dibekali korek. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan pertama kali? Selain Komang. Komang tadi sudah angkat tangan. Apa ya? Oke, 2 orang. Siapa? Tidak. Oke, apa? Bagus. Anda akan pada dulu, tepuk tangan dulu. Saya tidak akan bisa menyalakan ini kalau pakainya tidak sinyal dulu. Pakainya sinyal dulu. Langsung berpikir substansial. Oke, teman-teman sekalian, kita akan mulai bergerak dari yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan ya. Karena Anda harusnya dari awal sudah punya yang namanya peraturan di sekolah. Peraturan kelas sudah punya. Sudah. Untuk kurikulum 2013
tetap dia menggunakan peraturan sekolah. Tetapi ketika sudah menggunakan konsep kurikulum merdeka, ini diubah. Tidak boleh lagi ada yang namanya peraturan sekolah. Tidak boleh lagi ada yang namanya peraturan kelas. Akan diubah menjadi yang namanya keyakinan. Apa bedanya? Yo, apa bedanya? Kalau peraturan kelas itu gini, siapa masih ingat peraturan sekolah? Salah satu saja, salah satu. Pakai yang rapi. Oke, kayaknya bukan itu deh. Yang paling sering ada dikasih sanksi di hukum itu apa? Rambut. Oke. Rambut ya. Apalagi? Kaos kaki. Yang paling sering kaos kaki. Apa bunyi peraturan sekolah terkait kaos kaki misalnya? Dilarang menggunakan kaos kaki selain warna putih. Selain warna putih ya. Apa hukumannya? Ada hukuman kan? Hukumannya apa? Ya hukumannya kaos kaki Anda diambil, kaos kaki Anda dibakar, kan mungkin dijadikan obat nyamuk, dan Anda 1 hari tanpa menggunakan kaos kaki. Berarti kalau Anda tidak punya kaos kaki yang berwarna putih, Anda harus keluarkan uang untuk beli kaos kaki dulu. Itu bersatu. Tadi untuk rambut dilarang yang pria rambutnya panjang dan sebagainya. Hukumannya dibawakan salon gratis. Nanti salonnya acak-acakan. Maunya pihak sekolah datangkan barbershop sekalian. Oke, itu namanya peraturan. Dan itu semua adalah pernyataan negatif. Itu yang kita ingin ubah sebenarnya. Dalam kurikulum merdeka itu akan diubah menjadi keyakinan. Peraturan itu menjadi keyakinan. Karena peraturan itu ada, ujung-ujungnya adalah Anda harus siap mendapatkan hukuman ketika Anda melanggar. Kalau keyakinan, ada nggak yang dilanggar? Ada nggak hukumannya atau ada nggak sanksinya ketika Anda melanggar? Tidak ada. Yang ada adalah konsekuensi seperti apa. Jadi tidak ada lagi hukuman Anda akan disuruh pusat sampai pegangannya, suruh lari keliling lapangan sampai 5 kali dan sebagainya. Oke, itu kita akan ubah. Jadi semua itu akan dikondisikan menjadi pernyataan positif. Misalnya, tadi, adakah peraturan di sekolah kita yang mengatakan dilarang buang sampah di sembarang tempat? Ada. Ada peraturan seperti itu? Ada. Itu kita akan ubah menjadi pernyataan yang positif. Apa pernyataan positifnya? Buanglah sampah pada sampahnya. Mana lebih bagus bahasanya? Dilarang buang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinannya apa di sana? Apa nilai-nilai kebajikan yang kita bisa tanamkan? Ada dan nilai kebersihan, dan nilai tanggung jawab. Jadi semua pernyataan yang negatif diubah menjadi pernyataan positif. Ini akan kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Harus ya, misalnya ini harusnya yang buat ini wali kelas. Buat keyakinan kelas 1, katakanlah buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, misalnya lagi, yang pernyataan negatifnya dilarang datang tempat pelanggar. Ada sanksinya? Ada. Itu ngapain biasanya? Sampah. Itu positif nggak? Artinya sanksi atau hukuman yang diberikan itu positif nggak? Apa bedanya Anda pungut sampah dengan yang piket? Yang piket juga pungut sampah kan? Berarti sama kasusnya yang piket dengan yang terlambat pungut sampah. Berarti yang piket-piket pun mengatakan ini saya orang terlambat saya pungut sampah. Karena yang terlambat juga diberikan hukuman pungut sampah. Sehingga melunturkan semangat Anda untuk melaksanakan kewajiban membersihkan kelas dan sebagainya. Oke, itu akan kita ubah menjadi pernyataan yang positif. Dilarang datang terlambat. Pernyataan positifnya adalah datang tepat waktu. Itu dia. Itu yang akan kita kondisikan menjadi pernyataan positif. Keyakinan kelas. Bedanya begini menurut saya. Kalau peraturan itu ada hukuman yang akan diberikan. Jadi seolah-olah Anda akan mengikuti peraturan itu untuk menghindari hukuman. Tapi ketika keyakinan sudah ditanamkan dalam diri Anda, sama seperti Anda yakin dengan Tuhan Anda. Anda yakin dengan keyakinan Anda, dengan iman Anda. Siapa yang percaya? Ada nggak aturan tertulisnya? Tapi tidak ada. Ketika Anda sudah yakin itu, Anda akan berusaha semaksimal mungkin. Oh iya, saya datang tepat waktu. Cara datang tepat waktu itu cerminan orang yang sukses. Anda akan berusaha tepat waktu. Walaupun nanti dalam kondisi tertentu mungkin akan terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Apakah kendaraan kita bermasalah di jalan,
itu berarti ada konsekuensi, tapi konsekuensi yang akan diberikan kepada Anda bukan berupa fisik hukumannya. Misalnya, Anda terlambat nih, misalnya sama fisika masuk, Anda terlambat 5 menit, Pak, mau izin saya terlambat Pak. Kita selesaikan. Oh, berarti konsekuensinya adalah karena Anda terlambat, nanti mungkin keluarnya terlambat 5 menit, atau saya berikan tugas tambahan. Ya sudah, itu yang saya berikan. Jadi ada namanya konsekuensi, bukan hukuman. Sampai hukuman, dulu 50 kali. Bagus sih bagus, bagi yang mungkin punya fisik yang memungkinkan, tapi bagi yang tidak, itu akan jadi beban. Dan selamanya Anda akan ingat, karena guru itu nanti ada saya berikan, tapi di guru akan memberikan penguatan. Banyak posisi dia. Ada guru sebagai guru penghukum, sedikit-sedikit dia berikan hukuman. Ada guru yang posisinya dia membuat rasa bersalah, selalu mungkin kesalahannya siswa. Ada kan? Ada guru sebagai teman, ada guru sebagai kontrol, ada sebagai manajer. Nanti ada yang posisikan. Setidaknya yang baik itu adalah bagaimana guru bisa menjadi manajer. Teman juga bagi siswa, tapi bisa mengarahkan siswa ke lebih baik. Oke, itu dia. Nah, nanti kita rumuskan ini. Kita rumuskan keyakinan kelas supaya Anda punya kesepakatan bersama yang bisa digunakan. Tapi nanti kondisinya adalah apapun kesepakatan kelas, kalaupun Anda katakanlah tidak maksimalkan itu, maka konsekuensinya akan dikembalikan kepada Anda. Kembali kesepakatannya. Ada kan kesepakatan tersebut? Kalau kamu datang terlambat, kesepakatannya apa? Tulis. Ini keyakinan kelas kami pertama. Kalau kami mengatakan melanggar, ini konsekuensinya. Anda punya. Sehingga apa? Akan banyak hal-hal positif yang Anda bisa dapatkan, terutama dalam kebersamaan di kelas. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Sekarang kita kembali kepada tugas dan fungsi Anda sebagai seorang pelajar. Saya tahu, tadi sudah disiapkan kertas selama bisa lupa bawa. Saya ingin menambahkan, Anda seberikan tugas tapi bisa tentang itu lupa bawa. Tapi karena hari ini, karena ini harus saya kirim hari ini juga malam ini, jadi saya agak sedikit memaksakan. Mungkin Bapak untuk tugas seorang siswa itu apa? Selain belajar, apakah hanya belajar? Tidak, apa lagi? Ayo, itu harus saya tulis. Setiap orang akan pasti punya pendapat yang berbeda. Ada yang belajar, ada yang mencari pengalaman, dan sebagainya pelajaran. Tugasnya dulu. Apakah hanya akan memberikan pengajaran? Tidak juga kan? Apalagi kira-kira? Penguatan apalagi kira-kira? Menurut Anda? Karena akan ada sebagian ranah guru yang akan Anda anggap yakin bisa dan tidak bisa. Ada. Ya, tapi saya katakan tadi, jangan sampai ada guru yang Anda anggap ini guru itu tukang marah, ini gurunya tukang hukum, ini gurunya biar senyum tidak boleh. Ada kan? Misalnya ada senyum di kelas, kamu senyum, itu lagi bingung. Ini sering saya dapatkan komplain dari kakak kelas ada juga ada. Jadi itu yang kita gunakan. Sehingga mulai ada pergeseran sedikit. Makanya program pemerintah itu bagus sekali ketika membuat yang namanya pendidikan guru penggerak. Walaupun pendidikan cukup lama, beririsan dengan kesibukan di sekolah, tapi ini memungkinkan Anda untuk. Saran saya kepada nanti ke depannya, kalaupun ada kesempatan yang memang memungkinkan Anda terlibat, ambil atau ambil. Selama pembiayaan masih diberikan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggunakan ya. Kalaupun misalnya pendidikan guru penggerak ini harus saya mengeluarkan biaya sendiri, saya mungkin akan berpikir 2 kali 3 kali. Tapi mumpung ditanggung semua, saya terima. Oke, ada pertanyaan terakhir? Kita sudah jadi tidak lama bersama Anda. Tidak ada ya? Ada. Oke, siapa yang bisa buat kesimpulan kita untuk hari ini tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Apa bedanya dengan peraturan? Saya persilakan. Ayo, silakan disimpulkan. Minta bantuan, Ahmed. Keyakinan kelas dan bedanya dengan peraturan. Iya, sudah. Oke, ada silakan ada. Menurut saya, kalau peraturan itu pasti ada hukumannya nanti. Kalau keyakinan kelas itu kan bisa dari diri kita sendiri. Terus ada hukuman tapi mungkin lebih ringan. Oke, tangan ya. Sekali lagi penguatan itu bedanya. Jadi kedepannya
sekolah itu bukan lagi tempat yang paling menyeramkan bagi Anda. Sekolah bukan lagi tempat yang akan Anda anggap sebagai penjara. Datangnya Anda buru-buru, sampai di sekolah Anda jadi kekang, bahkan mau keluar dari izin pun Anda sulit sekali. Bukan itu yang diharapkan. Sekolah itu diharapkan menjadi sebuah tempat yang paling menyenangkan bagi Anda. Kalaupun memungkinkan, itu akan menjadi rumah kedua terbaik ya. Itu harapan sekolah. Oke, cukup hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan Anda. Sampai bertemu di kesempatan